Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita untaikan pada pagi menjelang siang hari ini, melainkan yuk kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas hendaknya beliau. Kita semua alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini dapat berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, yaitu satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan dengan Majelis Taklim Raudhatul Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habiban al-Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil qiyamah kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Untuk menambah mahabbah rasa cinta kita kepada baginda Rasul, kita bersama-sama untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang di bulan Sya'ban, di mana diturunkannya ayat Al-Quran yang fenomenal, yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu perintah tentang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Saya terharu Bapak Ibu, walaupun hampir setiap pengajian saya bawa sholawat ini. Supaya apa? Teguh kita ini di dalam pendirian kita. Apalagi sekarang kita punya saudara yang disebut bahwasanya Islam ini adalah satu, seperti tubuh kita, di mana kalau tubuh kita ini salah satunya sakit, pastinya seluruh anggota badan ikut sakit. Enggak usah jauh-jauh, ketika kalau kata orang Lombok pager, gigi kita yang sakit, ketahuan oleh orang lain, hanya kita sendiri yang merasakan. Tapi coba kalau giginya yang sakit, sekujur badan dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki merasakan sakit. Itulah Islam Bapak Ibu. Kita bertambah saudara kita
yang Nabi sampaikan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun dengan 5 perkara. Apa yang 5 perkara tersebut? Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat yang tadi diikrarkan oleh saudara kita dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arti letterlek daripada 2 kalimat syahadat tersebut, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini letterleknya atau makna arti dari lafaz 2 kalimat syahadat. Tapi ada esensi yang paling penting, Pak Bu. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, khususnya untuk adik saya ini yang baru memeluk agama Islam, ada 3 hal yang kita lakukan ketika kita sudah mengikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Apa yang 3 hal tersebut? Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tadi telah kita baca, apalagi kita yang sudah memeluk agama Islam, karena mohon maaf, Islam ini bukan keturunan, Islam ini bukan Konghucu, artinya dari engkong sampai cucu. Islam ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berhak menerima hidayah, itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Kita kembali kepada zamannya baginda Rasul, bagaimana pamannya baginda Rasul yang menjaga Nabi, bahkan yang membesarkan Nabi. Ketika Nabi diintimidasi, diancam, yang menjaga adalah pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya. Dia tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad, sehingga Nabi sedih ketika beliau meninggal dunia. Dengan kesedihan tersebut dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau ini tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, termasuk kepada pamanmu yang menjagamu, yang memeliharamu. Tapi yang berhak memberikan hidayah itu, kata Allah, adalah aku kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Berarti adik kita ini dikehendaki oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Kita harus support, Pak Bu. Kita jaga akidahnya adik kita ini yang mu'allafah qulubuhum, yang artinya hatinya sedang diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah, memeluk agama Islam. Makanya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, 3 hal yang dilakukan Apa yang pertama? Yang pertama, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah disaksikan oleh halayak. Yang pertama adalah al-i'lan, mendeklarasikan diri, ngasih tahu kepada halayak bahwasanya kita sudah memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, walaupun saya tadi enggak mengikuti, tapi ceritanya sudah saya tahu karena ada yang WA ke saya, cepetan Pak Kiai.
segera datang ke majelis taklim Raudhatul Amin, karena hari ini istimewa. Ada saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah akan ikrar untuk membaca 2 kalimat syahadat di depan kita semua. Alhamdulillah, nggak usah tahu orangnya, yang jelas saya udah dapat WA-nya. Alhamdulillah. Makanya saya cepat-cepat tadi, ternyata nggak kebagian juga. Tapi alhamdulillah orangnya masih ada di sini. Amin. Kenapa? Iya, nggih. Ia mempercepat. Al-ajalat min amalis syaiton. Pekerjaan yang terburu-buru itu adalah pekerjaan setan. Illa, kecuali. Nih, diantaranya adalah ketika ada saudara kita mau memeluk agama Islam, mau ikrar, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena ini hidayah dari Allah Subhanahu. Bukan lagi pekerjaan setan walaupun terburu-buru. Ketika kita nih yang sudah Islam, ketika punya dosa, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, dengan kita muhasabah, dengan kita beristighfar, dengan kita yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya bukan lagi pekerjaan yang terburu-buru, itu adalah pekerjaan setan. Kalau punya utang sudah mampu untuk membayar, disegerakan untuk membayar hutangnya, jangan ditunda-tunda. Ada lagi pekerjaan yang terburu-buru, itu bukan pekerjaan setan. Kalau sudah siap menikah, cepat. Siapa? Ustaz Soniin, ada ibunya. Ustaz Tuan Guru Samad Habib juga udah punya istri. Yang mana? Kok sekarang saya di mana-mana jadi bahan ledekan? Ya Allah, kasihan deh lu. Itu pekerjaan yang terburu-buru adalah pekerjaan kecuali tadi yang saya sebutkan. Maka dari itu walaupun saya tidak mengikuti, tapi saya bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah takdirkan kita punya saudara. Alhamdulillah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi yang pertama, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang pertama dilakukan selain letter lek dari arti 2 kalimat syahadat tersebut adalah al-i'lan, mendeklarasikan diri, ngasih tahu kepada halayak, disaksikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan kita sudah masuk ke dalam agama al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam ini adalah agama yang paling tinggi, yang tidak ada satupun agama yang lain yang mampu membandingi agama Islam. Toleransinya sungguh sangat luar biasa, tidak terbatas dengan yang namanya ruang dan waktu. Contoh, bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita toleransinya kepada sesama manusia. Yang Nabi sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa jarahu. Tuh toleransinya Islam. Barang siapa yang beriman kepada Allah, orang itu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, yang pastinya nanti kiamat itu akan datang, akan tiba pada waktunya. Apa kata Nabi? Fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya orang yang beriman tersebut bisa dikatakan beriman kepada Allah, bisa dikatakan beriman kepada hari kiamat, kalau sudah mampu menghormati tamunya. Artinya apa? Siapapun tamunya, Pak Bu, mau yang bawa rezeki, nganterin kepeng, nganterin beras. Nah karena itu adik,
Yang pertama, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat adalah al-i'lan, mendeklarasikan diri, ngasih tahu kepada halayak bahwasanya adik sudah masuk ke dalam Islam. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, berlaku yang namanya arkanul Islam, rukun-rukun Islam, arkanul iman, rukun-rukun iman. Ihsan juga berlaku bagi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedua adalah al-wa'du, yaitu berjanji. Kepada siapa berjanjinya? Tentu kepada Allah. Hari ini ya Allah, saya mengucapkan dua kalimat syahadat, disaksikan oleh halayak ya Allah. Iklan sudah saya kerjakan ya Allah. Deklarasi sudah saya lakukan ya Allah. Maka harus orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu secara tidak langsung berjanji kepada Allah akan selalu mengerjakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Kenapa dalam Islam ada aturannya? Contoh, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau di agama yang lain nggak ada aturan seperti perempuan, laki-laki satrul aurah, nutup aurat. Itu aturan dalam Islam. Sehingga tidak boleh lagi ketika sudah masuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah memeluk agama Islam, secara otomatis yang namanya tadi yang saya sampaikan aturan berlaku. Dengan apa? Di antaranya adalah satrul aurah. Karena kalau bagi perempuan, auratul mar'ati indal ajanibi jami'u badaniha. Auratnya perempuan di lain sisi mahramnya seluruh anggota badan. Adapun di dalam salat yang harus terbuka yaitu hanya muka dan kedua telapak tangan. Selain dari itu semuanya adalah aurat. Tapi kan kita maaf, ada yang pakai cadar, ada yang enggak, sila. Tapi paling tidak aurat kubro yaitu ditutup, termasuk juga aurat sugro. Aurat yang besar juga aurat yang karena aurat ada dua, ada aurat kubro, ada aurat sugro. Yaitu aurat yang besar termasuk juga aurat yang kecil. Mana yang disebut dengan aurat kubro? Lekukan badan. Maaf, kadang sekarang ini ada yang pakai baju, pakai celana, tapi maaf ketat banget. Seakan-akan tidak menutup aurat. Kenapa? Lekukan badannya kelihatan betul. Apalagi maaf, saat ini sudah dijajah kita dengan bermacam-macam yang namanya pakaian. Kadang perempuan, anaknya Pak Haji, pakai celana pendek yang super pendek, yang saking pendeknya kadang cuma sejengkal dari kompor di dapur. Ini terjadi di kota-kota besar Pak Bu. Kalau di Lombok ini alhamdulillah udah hampir 99% umat Islam wanitanya sudah satrul aurah. Kenapa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasul, yang yaitu menutup semua anggota badan. Ini alhamdulillah kalau pakai gamis kan sudah enggak kelihatan lekukan badannya, ya, tertutup. Tapi aurat suro, maaf, seperti kaki, seperti tangan, seperti rambut, itu juga aurat yang harus ditutup. Nah, ini perempuan. Bagi laki-laki, di dalam solat ataupun di luar solat hanya ma baina surrati war rukbah. Bagi laki-laki hanya di antara pusar dan lutut. Mau dalam solat, mau di luar solat sama. Cuman masa iya kita datang ke pengajian nggak pakai baju, hanya pakai sarung doang, udah satrul aurat tuh.
cuman kan nggak enak kelihatannya. Maaf kalau kelihatan bagus badannya putih, kalau panuan semua gimana mau dilihat? Iya, kadang mau datang ke rumah Pak Kadus aja pakai baju, masa mau datang ke pengajian nggak pakai baju? Iya. Nah, inilah Bapak Ibu aturan dalam Islam. Makanya kedua, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kita lakukan adalah al-wa'du, berjanji kepada Allah. Ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, siap untuk melaksanakan semua perintah Allah, siap untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Di antaranya perintah sholat, sebentar lagi perintah berpuasa dalam bulan suci sebulan penuh. Bukan awalnya doang Pak Bu, tadi Lombok mah enggak, alhamdulillah. Hari pertama yang tadinya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pakai peci, pakai sarung, ikut puasa, tapi pertama doang. Besok mah udah makan lagi di warteg. Di Lombok mah alhamdulillah. Sholat taraweh, ya Allah. Yang namanya sholat taraweh, yang tadinya nggak kenal masjid, nggak kenal musola, nggak kenal santren, berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke musola. Tapi maaf, hanya sekedar sholat taraweh, sholat yang 5 waktu nggak dikerjakan. Kebalik. Bahkan saya mohon maaf, di saya di musola saya di Jakarta Barat itu setiap hari hampir saya himbau, adik-adik silahkan datang ke masjid, silahkan perempuan-perempuan ABG datang ke masjid, merupakan syiar. Tapi jangan lupa adik, ketika datang ke masjid jangan pakai celana pendek, karena ada pakai mukenanya di bawah, pakai kerudung tapi pakai celana pendek, kan aneh. Ya Allah, makanya tinggalkan yang namanya celana pendek, latihan dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, yang di dalam puasanya tidak batal memang, tapi tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali, kecuali yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Di antaranya adalah an-nadhru bi syahwatin, melihat memandang dengan penuh syahwat. Siapa yang bikin demikian? Perempuan. Kenapa? Enggak nutup aurat. Ayo. Kalau nutup aurat kan enggak, betul. Kalau laki-laki apanya yang mau dilihat? Menjadi syahwat apanya? Iya. Kalau laki-laki, oh ganteng, emang iya, siapa bilang nggak ganteng? Emang ganteng, tiang. Ya air laut siapa yang ngasinin Pak Bu? Subhanallah. Ini di antaranya itu Bapak Ibu. Nah itulah ya, berlaku yang namanya syariat bagi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Di antaranya adik. Lalu bagaimana Pak Kiai? Belajar. Ya, belajar. Di antaranya baca buku, tapi maaf, jangan hanya baca buku itu. Belajar, cari yang namanya guru yang dekat-dekat dengan rumah kita. Kenapa? Kalau hanya baca buku kadang kita syak nantinya. Ketika kita syak, sudah bimbang, nanti ada pihak yang ketiga, maka na'udzubillahi min dzalik, kadang maaf goyah lagi iman kita. Nah, karena itu kita sumpah kepada Allah, kita berjanji kepada Allah ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat akan melaksanakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat yang kita lakukan ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu al-qasam, yaitu bersumpah kepada diri kita sendiri, bersumpah kepada Allah. Dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat berarti masuk ke dalam Islam secara totalitas, tidak sepotong-sepotong. Makanya di situ Allah kasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Kalian sudah beriman kepadaku, kata Allah, sudah diucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada baginda Rasul, wa'duhnya, janjinya sudah ditepati dengan melaksanakan semua perintah Allah. Salat yang 5 waktu dikerjakan, puasa dalam bulan suci Ramadan dilaksanakan dengan baik, diisi Ramadannya dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya sudah dikeluarkan, mampu sudah menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Tapi jangan lupa bermuamalah pun harus secara Islam. Kenapa? Masuklah, kata Allah, orang yang beriman itu kepada Islam secara kafah, totalitas, tidak sepotong-sepotong. Di dalam bermuamalah secara Islam, nikah secara Islam, betul? Secara Islam enggak nikahnya? Coba jawab, Pak, nikah secara Islam enggak? Secara Islam enggak? Kenapa kok ada kecimulnya? Nah, itu kan bagian maaf ini. Kadang disitulah, kadang tidak semuanya. Kadang diselingi dengan yang namanya maksiat. Ini Pak Bu yang perlu kita pahami. Karena kita ini diminta oleh Allah, orang yang beriman kepadaku, kata Allah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, jangan sepotong-sepotong. Yang laki-laki alhamdulillah mulai dari kecil sudah dikhitan, berarti sudah masuk ke dalam Islam, sebagian sudah totalitas. Nikah alhamdulillah, bahkan ketika menikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat secara Islam. Tapi maaf, kadang diselingi dengan yang namanya maksiat. Na'udzubillahi min. Makanya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, tadi adik kita ini secara tidak langsung sudah bersumpah di hadapan Allah akan masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Jangan lagi ngikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Menyesatkan memang yang namanya setan. Nah, karena itulah adik, jaga 2 kalimat syahadatnya dengan 3 hal tersebut. Yang pertama al-i'lan, yang kedua yaitu al-wa'du. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Karena kalau yang namanya masih baru kan belum tahu kata Arab. Ya, jangankan yang masih baru, yang udah lama juga nggak tahu. Iya. Nah, yang pertama adalah mendeklarasikan diri, yang kedua adalah berjanji kepada Allah, dan yang ketiga bersumpah kepada Allah Subhanahu. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti sudah mendeklarasikan diri, disaksikan oleh halayak. Yang kedua berjanji kepada Allah akan melaksanakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Dan yang ketiga bersumpah kepada Allah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Mudah-mudahan imannya adik kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk iman kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa Islam dan iman dan amal soleh yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini. Yang terakhir Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal hitungan hari. Kalau jeluk niki sampun tanggal pira Syakban, balulas 18 Syakban. Insyaallah tinggal hitungan hari. Kalau Syakbannya 30 hari, berarti 12 hari lagi. Tapi kita sumu biru'yatikum waftiru biru'yatikum. Berpuasalah karena ru'yah, melihat bulan secara langsung. Oh, kita nggak bisa melihat secara bulan, tapi ada yaitu yang namanya Kementerian Agama yang sekarang sudah mempersiapkan untuk nanti di akhir bulan Syakban akan melihat bulan secara langsung dengan yaitu alat yang sudah dipersiapkan. Dan nanti bakal diumumkan oleh pemerintah yang dalam hal ini Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang akan mengumumkan tanggal berapa
berapa hari apa nanti datohnya tanggal 1 Ramadan. Ya, kalau sekarang saya bilang hari apa itu menurut hisab. Nah, menurut ru'yahnya tunggu sabar. Dan sebelum kita melaksanakan puasa, tasamuh bainana wa bainan nas. Kita saling memaafkan. Kenapa? Kita akan memasuki bulan suci, jasmani dan rohani kita harus suci. Kita masuk ke dalam bulan suci, dan insya Allah kalau kita beribadah dengan baik akan bertemu dengan Zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu. Dan kita setelah selesai dari Ramadan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, akan dimasukkan ke tempat yang sangat suci, yaitu surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal. Dengan demikian saya atas nama pribadi mohon maaf kepada tuan-tuan guru, khususnya Tuan Guru Syafat Habib, Ustadz Soniin, dan Kak Tuan Ansori, dan seluruh di sini juga ada Pak Haji Suhaili, dan maaf-maaf yang tidak saya sebut, saya minta maaf dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Dan begitu pula kalau bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya salah tanpa diminta, saya sudah memaafkan. Artinya tasamuh bainana wa bainanas, kita saling memaafkan di antara kita dan sesama manusia. Karena kebetulan insyaallah minta doa hari Kamis yang akan datang saya akan berangkat ke Palu, Sulawesi Barat. Kebetulan diundang di sana untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sampai mungkin 4-5 hari di sana. Doakan mudah-mudahan sehat, selamat di dalam perjalanan, di dalam berdakwah. Karena yang ngundang ini, mohon maaf, bukan karena yang ngundang ini pejabat. Kebetulan yang ngundang saya adalah Bapak Bupati Pasangkayu. Insyaallah beliau ngundang saya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan di beberapa tempat. Insyaallah saya sudah siap, kata saya hadir, tapi dengan syarat dibelikan tiket pulang pergi. Alhamdulillah kalau urusan tiket kata beliau gampang, termasuk nanti ada sesuatu yang akan saya berikan. Mudah-mudahan ada yang sesuatu yang saya inginkan. Amin ya Rabbal. Ridho Allah, ya Allah, sensi aja sama saya. Ridho Allah yang saya inginkan, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Saya mohon maaf lahir dan batin, matur tanpa asih tunas ampura agung-agung sinampura. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.